Persilakan. Monggo Pak. Sebelumnya itu yang di depan di paling belakang di depan, biar fotonya bagus ya. Terus turun yang paling belakang. Tiga orang. Nah, karena nanti ada di video ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pengelola pelayanan perpustakaan di bawah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini ada beliau Bapak Hendi dan juga jajaran pustakawan yang ada di kantor pelayanan perpustakaan. Yang kami hormati para pembimbing dan pendamping, ini akan saya perkenalkan satu-satu ya. Dari yang paling kanan, beliau adalah pendiri dan sekaligus dalam istilah Islam itu as-sabiqunal awwalun dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, beliau Bapak Haryo Aji MA ya, yang paling, tepuk tangan untuk Pak Aji ya. Berikutnya adalah Pak Vanis, itu selain dia dosen di bidang sejarah, dia juga ahli dalam ilmu condro. Jadi kalau dalam Jawa itu orang yang modelnya seperti ini, karakternya kayak apa, itu beliau nanti ahlinya. Jadi tepuk tangan untuk Pak Vanis bisa. Berikutnya adalah ini orang yang juga unik ya. Jadi beliau itu hijrah ya, pertama dari Madura ke Jogja ya. Dari Jogja ke Salatiga, dan nanti dari Salatiga akan ke Madura lagi kira-kira. Beliau adalah Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam UIN Salatiga, Bapak Ahmad Faidi Gambung. Pak Faidi itu selain akademisi, dia juga wirausaha. Jadi dia punya usaha tusuk sate dan juga tasbih dan sajadah dia. Jadi itu ya. Itu Pak Faidi. Jadi periode 2022 dan 2029 ya Pak Faidi ya, untuk jabatan yang harus diemban beliau. Iya, periode kemarin kan ada tambahan 2 tahun ya. Selanjutnya adalah Bapak Almer Samanta ya. Kalau Jawanya Sumanto tuh. Beliau adalah dosen perpustakaan dari Prodi PSI UIN Salatiga. Tepuk tangan. Menurut informasi juga beliau itu adalah kaum muhajirin dari Aceh ya. Dari Aceh. Oh, Blitar. Oh, istrinya yang Aceh gitu ya. Itu hijrah ke Salatiga juga. Jadi memang Salatiga itu mengenakan. Jadi yang sudah hijrah dari berbagai kota ke Salatiga tidak mau lagi pulang ke asalnya. Udah lihat aja ya.
Seperti Pak Fethi sudah bikin rumah, bikin istri di sana. Oke, selanjutnya yang paling ganteng ini Mas Wahyu atau Pak Wahyu Hidayat. Beliau adalah filolog, ahli filologi dari sejarah peradaban Islam dan home base-nya berada di Prodi PSI. Tepuk tangan untuk Pak. Kalau Pak Wahyu itu tidak saya roasting karena beliau orangnya serius, bagus, dan juga bawaannya wibawa gitu lah. Itu ya. Oke, itu sekilas untuk, dan masih ada lagi satu yang tukang wirawir itu adalah Ricky Arinda. Oh iya, Arinda. Ricky, dia tuh tolmen juga, jadi multifungsi. Wirawiri juga. Tolmen tuh kan nutul-nutul kalau ada mahasiswa yang mau ke lab ya, nah itu izinnya dengan Pak Ricky. Jadi beliau entengan ya, dan mudah-mudahan baru saja kemarin ujian P3K keterima. Amin ya. Mudah-mudahan nanti. Tentu yang tidak lupa dan saya banggakan mahasiswa-mahasiswi dari Prodi Sejarah Peradaban Islam dan Prodi PSI dari Fakultas Usuluddin dan Adab Humaniora UIN Salatiga. Tepuk tangan untuk Anda semua. Yang pertama, bersyukur kehadirat Allah SWT atas limpah nikmat dan karunia. Di pagi ini kita dapat bertemu, bersilaturahim, tentunya kunjungan kuliah kerja lapangan yang hari ini kita ada 2 kegiatan, yaitu yang pertama kunjungan sesuai dengan kompetensi prodi masing-masing. Jadi kalau yang saat ini adalah dari 2 prodi, Pak Hendi nanti apa yang akan dia kulik, dalam arti mahasiswa ini adalah semester 4, nanti dia akan mempersiapkan untuk membuat proposal maupun karya ilmiah, nanti akan mencari sumber atau data yang bersifat akademik, baik itu data primer maupun sekunder dalam kelengkapan penentuan tugas akhir dari para mahasiswa. Tentunya atas nama lembaga, khususnya Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora, kebetulan di rombongan ini ada 324 mahasiswa, ada 7 bis, dan disampaikan salam dari para pimpinan, khususnya Dekan Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora yang tidak bisa berkenan membersamai kita karena beliau besok hari Sabtu akan menunaikan ibadah haji ya. Mudah-mudahan nanti dilancarkan semua. Amin. Yang kedua, selain salam kami sampaikan kepada pimpinan dari kantor pelayanan perpustakaan di bawah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada penyelenggara, dalam hal ini adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip khusus pelayanan perpustakaan yang telah berkenan dan mau menerima kami serombongan untuk melaksanakan kuliah kerja lapangan. Tentunya ini tidak hanya berhenti di dalam kunjungan, nanti akan bisa para mahasiswa apabila di dalam pelaksanaan perkuliahan masih membutuhkan pelayanan perpustakaan, tentunya itu adalah tindak lanjut dari kuliah kerja lapangan. Itu harapan kami. Dan tadi sudah ada yang Bapak, kemarin saya dengan Bu Rina sudah di sini gitu. Yaitu tidak apa-apa. Jadi nanti di saat-saat yang lain ini kita membuka keran untuk kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu nanti para mahasiswa
akan lebih lanjut bisa berkunjung untuk mencari sumber maupun data yang berkaitan dengan akademik perkuliahan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan di dalam pelaksanaan kuliah kerja lapangan ini nanti para mahasiswa betul-betul bisa memanfaatkan waktu, bukan hanya sekedar kita berjalan-jalan dari kampus ke Jogja, tetapi juga bisa memanfaatkan waktu untuk mencari apa yang betul para mahasiswa butuhkan, yaitu terutama yang berkaitan dengan sumber data yang primer yang ada baik di kantor pelayanan perpustakaan ini, kalau mungkin nanti ada juga di Jogja Library Center. Dan ini Pak, ini sudah bukan hanya yang sekali, kita pada saat sebelum menjelang COVID itu bulan Maret, kita di Februari kunjungan juga ke sini ya. Itu malah satu waktu itu kita juga diberikan pelayanan di dalam ruangan teater ini juga, bahkan para mahasiswa juga diberikan apa saja yang ada di sini ya, diputarkan di dalam gedung ini juga. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali, dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut kepada hal-hal yang lebih luas, tentunya untuk urusan akademik. Demikian, terima kasih yang setulus-tulusnya atas nama kampus dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga. Demikian, terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas sambutan dan komentarnya dari pihak Salatiga. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari pihak pelayanan perpustakaan DPRD DIY yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Edi Prasetyo Mukti, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pimpinan, Bapak Sutrisno, Ketua Jurusan dan jajaran dan teman-teman mahasiswi dari jurusan sejarah, prodi sejarah, peradaban Islam dan perpustakaan yang berbahagia. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di Gedung Geraha Pustaka Balai Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini kebanggaan buat kami, Bapak Ibu berkenan hadir, Mas dan Mbak berkenan hadir di gedung ini. Yang kedua, kami mohon maaf Bapak dan Ibu pimpinan pada hari ini sedang ada agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga kemarin menugaskan kami bertiga, saya Hendy, kemudian saya ditemani yang di depan ini namanya Mbak Cynthia. Mbak Cynthia ini adalah penerjemah di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi beliau ini bisa menerjemahkan semua bahasa, gitu ya. Nanti segala bahasa bisa diterjemahkan. Kemudian
kemudian yang berdiri itu namanya Mas Gigih, beliau adalah humas dari Balai Layanan Perpustakaan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kalau lihat media sosial kami, IG, YouTube, bahkan ada TikTok ya Mas ya. Nah itu karya dari, salah satunya karya dari Mas Gigih gitu. Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, yang selanjutnya kami juga mohon maaf karena sedianya kemarin di surat akan kita terima di Jogja Library Center gitu. Namun karena satu dan lain hal, karena memang di Jogja Library Center Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin sudah pernah main ke sana itu tempatnya lumayan sempit. Jadi memang kalau untuk menampung 130-an pengunjung dalam satu waktu ini kemungkinan akan umpel-umpelan gitu ya. Jadi kemarin kami mohon izin kepada Bapak dan Ibu untuk terima di sini gitu ya. Cuma nanti kita akan jelaskan terkait dengan layanan apa saja yang ada di Jogja Library Center. Semoga nanti tidak mengurangi kenyamanan Bapak dan Ibu dan juga teman-teman sekalian, dan tidak mengurangi informasi yang ada gitu ya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kegiatan pada pagi hingga siang nanti, kita teman-teman sekalian nanti setelah di sini kita nanti akan sedikit sharing terkait dengan layanan yang ada di sini, termasuk dengan layanan yang ada di Jogja Library Center. Kemudian kita nanti akan menuju ke ruang langka. Jadi di sini kami juga punya satu layanan namanya layanan koleksi langka. Di sana ada bermacam-macam buku koleksi langka gitu ya, dan juga manuskrip. Nah nanti itu spesialisasinya Mbak Cynthia nanti akan diterangkan di sana. Kemudian setelah itu acara ditutup di ruang langka, dan nanti teman-teman bebas untuk menjelajah berkeliling-keliling gitu ya di layanan yang ada di sini, seperti itu. Mungkin itu dulu dari kami. Nanti setelah ini dilanjutkan sharing terkait dengan layanan, kemudian nanti ada pemutaran video profil dan juga diskusi. Untuk sementara itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan Cindramata dari pihak UIN Salatiga kepada Balai Layanan Perpustakaan DPR DIY, sekaligus sesi foto bersama dipersilakan. Untuk teman-teman bisa berdiri di tempatnya masing-masing, nanti merapat ke bagian sebelah tengah sini ya. Jadi nanti yang sebelah kanan atau kiri nanti merapat ke tengah. Untuk hadapnya hadap ke depan sini saja. Monggo dipersilakan. Jadi nanti teman-teman berdiri berdising saja. Untuk Bapak Ibu gurunya, untuk Bapak Ibu dosennya nanti bisa di depan sini bersama Pak Edi dan Mbak Cynthia.
Nanti untuk kameranya dari depan sini di atas. Oke, semuanya standby. Ada kamera. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh lagi? Kayak bebas boleh. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi salam literasi. 1, 2, 3. Nah, depan minta tolong lampunya, lampu proyektor. Oke, kita ulangi lagi. Salam literasi. 1, 2, 3. Sekalian bikin video. FIFA Historia. Velocity. FIFA Historia. Apa yang nanya Pak? Coba. FIFA Historia. Fuada Uin Salatiga. Oke. Latihan dulu. FIFA Historia. Fuada Uin Salatiga. Ini pakai sebelum gini. Oke, sekarang latihan dulu ya. Ngetek dulu ya. Oke, siap. 1, 2, 3. FIFA Historia Fuada Uin Salatiga. Langsung. Sekarang eksekusi. Sambil terus. 1, 2. Siap. Bentar. 1, 2, 3. FIFA Historia Fuada Uin Salatiga. Oke, sip. Oh, yo nang omah. Sekalian langsung sesi Tekan Jogja, ya. Nanti untuk teman-teman bisa duduk nggak apa-apa. Nanti untuk perwakilan Andy dan perwakilan Oh dari iya. pihak Uin Ya, Salatiga. nanti. Oh. Ya nanti saya nge video delok yo. Siap, siap. Videonya sini aja. Tengah kali ya Pak. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu pemutaran video profil sekaligus disambut atau dilanjutkan dengan pembahasan materi dan diskusi yang dibawakan oleh Bapak Edi Prasetyo Mukti. Oke, sebelumnya untuk pemutaran video profil saya izin untuk semua lampunya akan dimatikan ya.
Wah, ini filmnya pengembangan di Bukit Duri. Ketersediaan sumber informasi yang aksesibel merupakan kebutuhan mutlak yang tidak dapat dihindarkan. Keleluasan akses terhadap informasi dan kemampuan untuk memberdayakan informasi akan mempengaruhi kemajuan dan perkembangan kualitas suatu bangsa. Yogyakarta sebagai kota pendidikan diharapkan mampu menyediakan sarana prasarana yang mendukung ketersediaan informasi untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan di Yogyakarta. Pratama Pustaka hadir sebagai sebuah learning center yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi masyarakat luas. Nama Pratama Pustaka diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X yang memiliki arti sebagai tempat menyimpan pustaka. Karena di dalamnya terdapat berbagai koleksi buku yang baru hingga buku langka, baik dalam bentuk buku maupun digital. Perpustakaan ini dibangun di atas lahan seluas 2,4 hektar dan memiliki 4 menara yang disebut 4 pilar menara Pratama Pustaka yang mencerminkan semangat keistimewaan Jogja dan filosofi kesempurnaan manusia Jawa, yaitu prakoso yang berarti perkasa, wulung yang berarti elang, wangi yang berarti harum, dan agung yang berarti besar. Sebagai perpustakaan umum, Pratama Pustaka diperuntukkan bagi semua kalangan masyarakat, meliputi anak, remaja, dewasa, orang tua, maupun masyarakat dengan kebutuhan khusus. Perpustakaan ini sudah menggunakan sistem pengelolaan berstandar internasional. Secara umum, layanan perpustakaan di Pratama Pustaka meliputi lantai 1, layanan koleksi anak, ruang bermain, ruang mendongeng, ruang musik, planetarium, bioskop atau sinema 6 dimensi. Lantai 2, Prodes, meliputi layanan informasi, layanan keterangan bebas pustaka, dan pendaftaran atau perpanjangan KTA. Ruang pameran, layanan koleksi braille, layanan koleksi umum, layanan referensi umum, serta auditorium. Lantai 3, layanan koleksi digital, gambar termasuk e-jurnal, layanan koleksi langka, kamus dan ensiklopedia, layanan majalah dan surat kabar, layanan koleksi tandon, layanan koleksi peraturan perundangan, layanan koleksi deposit, layanan koleksi skripsi, layanan koleksi Center of Excellence, ruang seminar atau diskusi, serta ruang audiovisual.
Geraha Taman Pustaka juga memiliki fasilitas outdoor berupa amphitheater dan gazebo. Selain itu, Geraha Taman Pustaka juga memiliki layanan ekstensi. Di antaranya, pojok baca, layanan keliling, serta Jogja Library for All. Geraha Taman Pustaka ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi pendidikan, penelitian, pelestarian, serta menjadi destinasi rekreatif edukatif bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, sehingga terwujud masyarakat pembelajar yang berkarakter, berbudaya, serta jangan lupa Jogja harus semakin istimewa. Yogyakarta, sebagai salah satu kota terpenting dalam sejarah Indonesia, telah melahirkan berbagai catatan sejarah dalam bentuk arsip yang memiliki nilai historis tinggi. Arsip-arsip yang terkait dengan perjalanan panjang sejarah Yogyakarta merupakan kekayaan budaya yang memberikan kontribusi bagi pembentukan jati diri bangsa. Jogja Library Center sebagai salah satu unit pelayanan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta hadir sebagai sarana belajar masyarakat yang khusus melayani arsip tentang budaya lokal, majalah, dan surat kabar serta pustaka digital. Jogja Library Center awalnya adalah Perpustakaan Negara Republik Indonesia dan berlokasi di Jalan Tugu nomor 66 yang sekarang berada di Jalan Mangkunbumi. Perpustakaan negara terus berkembang dari tahun ke tahun dan pada tanggal 17 Maret 1952 Perpustakaan Negara dipindahkan ke gedung yang lebih besar di Jalan Malioboro nomor 175 yaitu bekas toko buku dan penerbit Kaum Buku. Dengan perpindahan ibu kota negara Republik Indonesia, maka kedudukan Perpustakaan Negara Republik Indonesia tidak lagi dipandang sebagai perpustakaan induk, melainkan sebagai perpustakaan provinsi dengan nama Perpustakaan Negara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan saat ini bernama Jogja Library Center. Layanan Jogja Library Center antara lain layanan Yogyasiana yang merupakan layanan unggulan di Jogja Library Center dengan koleksi yang berhubungan dengan Yogyakarta yang menjadi ciri khas dari Jogja Library Center. Layanan majalah dan surat kabar, koleksi koran yang ada di GLC antara lain Suara Merdeka, Sinar Harapan, Kompas, Bernas, dan Kedaulatan Rakyat yang merupakan koleksi koran paling lengkap. Begitu pula dengan koleksi majalahnya seperti Joko Wadang, Penyegar Semangat, Gatra,
dan majalah Tempo. Koleksi koran dan majalah ini telah tersusun dan terjilid secara rapi. Layanan surat kabar dan pustaka digital merupakan hasil digitalisasi atau alih media yang terdiri dari berbagai macam subjek sehingga mempermudah pemustaka untuk mengakses dan membacanya. Layanan Kyoto Book Corner merupakan hasil kerjasama Pemuda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto. Layanan ini memiliki jumlah koleksi sebanyak 481 judul dan 520 eksemplar. Jogja Library Center sebagai sarana belajar masyarakat yang nyaman. Dilengkapi dengan sarana berbasis IT, antara lain jaringan internet, ruang diskusi, serta ruang audiovisual. Jogja Library Center ini diharapkan mampu menyediakan informasi yang otentik dan dijadikan sarana belajar masyarakat untuk lebih mengenal Yogyakarta dan Indonesia, serta berkontribusi dalam pembentukan identitas dan jati diri bangsa.